Kan kalau sesama perempuan, makmumnya perempuan, imamnya perempuan, dia tepuk tangan. Tapi kalau laki-laki, subhanallah. Jangan sampai keluar dari mulut kita satu kata yang bukan bahasa Arab. Salah Pak Imam, batal sholat. Yang batal sholat makmum. Kalau dia tidak baca Al-Fatihah, batal satu rakaat, batal sholat. La sholata, tidak sah sholat liman lam yaqra' bi Fatihatil Kitab, bagi siapa yang tidak baca Al-Fatihah. Makanya tahsin, betulkan bacaan Al-Fatihah bersama imam kita. Imam kita Masya Allah tabarakallah di Masjid Nurul Quran, Masya Allah. Imam di Masjid Raudah, Masya Allah. Maka saya malu sebetulnya mau maju ke depan, tapi karena dipaksa ya maju juga. Siapa yang paling berhak menjadi imam di masjid kita? Yang paling berhak menjadi imam adalah ulil amri, pemimpin. Makanya yang jadi imam itu Nabi Muhammad, meninggal Nabi Muhammad Abu Bakar, meninggal Abu Bakar, Umar, meninggal Umar, Utsman, meninggal Utsman, Sayyidina Ali, pemimpin. Kalau pemimpinnya nggak sanggup jadi imam, diangkat imam, namanya imam ratib. Imam ratib artinya imam tetap yang diangkat. Kalau di Masjidil Haram, Syekh Abdurrahman Sudais, Syekh Su'ud Asyuraim, Syekh Mu'aitli, Syekh Abdul Bandar Balila, maju dia menjadi imam. Tidak boleh siapapun datang ke Masjid Raudah petantang petenteng langsung nyelonong masuk jadi imam walaupun sorbannya sebesar ban Vespa. Kecuali kalau imam itu mempersilakan, baru boleh. Kenapa Ustaz Abdul Somad tiba-tiba maju ke depan? Saya dipersilakan, maka saya maju. Gak boleh tiba-tiba maju ke depan, karena berbahaya. Dia tidak tahu keadaan lingkungan di masyarakat itu, menimbulkan fitnah nanti. Tiba-tiba datang orang dari Makkah ke Masjid Raudah, maju dia ke depan. Dia pakai mazhab Hanafi, dia pakai mazhab Hambali, sedangkan di sini pakai mazhab Syafi'i. Tiba-tiba dia Allahu Akbar, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Makmumnya nggak paham mazhab, dia sangka ragu. Kok nggak baca Bismillah? Kata sebelah, yang penting sholat aja. Batal sholatnya. Nah, inilah pentingnya. Nah, baca Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Baru masuk ayat. Ayat yang kita kaji adalah Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Tabbat artinya celaka. Celaka. Kenapa celaka? Kok tiba-tiba ayatnya muncul celaka? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam naik ke atas bukit Sofa. Ini Ka'bah, ini bukit Sofa, ini Jabal Abi Qubais. Ini Ka'bah, ini bukit Sofa, ini Jabal Abi Qubais. Jadi kalau kita berdiri di atas bukit Sofa menghadap ke Ka'bah, itu di belakang kita pas Jabal Abi Qubais. Oh enggak Ustaz Somad, kemarin saya waktu berdiri di atas bukit Sofa menghadap ke Ka'bah, di belakang saya Istana Raja Fahad. Itu dulu Jabal Abi Qubais, dipotong sama pemerintah Arab Saudi, dijadikan Istana Raja Fahad di atas. Waktu Presiden Soeharto pergi haji nginapnya di situ. Kenapa itu dipotong? Karena menurut pemerintah Saudi di atas itu banyak perbuatan bid'ah. Karena di atas Jabal Abi Qubais adalah pusatnya tarekat-tarekat. Tarekat Naqsyabandiyah itu pusatnya di atas Jabal Abi Qubais. Dulu di atas itu ada namanya Masjid Bilal. Masjid Bilal dipotong, dijadikan istana, hilang satu sejarah Islam, Jabal Abi Qubais. Lalu kemudian Nabi naik ke atas bukit Sofa. Nabi bertanya, dikumpulkannya semua orang Makkah, seandainya aku katakan di belakang Jabal Abi Qubais ini ada musuh yang akan menyerang kita, apakah kalian percaya? Semua orang Makkah menjawab, shadaqnaka, kami percaya. Seandainya aku katakan di belakang Jabal Abi Qubais, bukit yang besar ini, ada musuh yang akan menyerang kita, apakah kalian percaya? Shadaqnaka, kami percaya ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dari kecil kami sudah menggelar engkau Al-Amin. Kami percaya.
Seandainya ku katakan malaikat Jibril sudah datang kepadaku membawa wahyu dan aku adalah seorang nabi terakhir, apakah kalian percaya? Berdirilah seorang laki-laki, lalu laki-laki itu berkata, tabban laka ya Muhammad, celakalah engkau. Turunlah ayat ini, tabbat yada abi lahabin. Inilah kronologis ayat ini. Kronologis sebab turunnya ayat namanya asbabun nuzul. Sebab turunnya ayat itu dibantah Allah Ta'ala. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Celakalah. Bukan engkau yang celaka wahai Muhammad SAW, tapi dialah yang celaka. Tabbat artinya celaka. Yada tangan. Satu tangan yada yadun, dua tangan yadani. Tapi dua tangan yadani. Kok di sini nunnya hilang? Tabbat yada. Mana nunnya? Menurut gramatikal bahasa Arab, karena dia mudhaf, maka hadfun nun, hilang nunnya. Tabbat yada abi lahab. Abi artinya bapak, lahab artinya api yang menyala. Kalau ada orang datang, menyala abangku, Abi Lahab. Menyala Abi Lahab. Lahab itu artinya kita bakar kayu, lalu kemudian apinya naik ke atas, itu namanya lahab. Abi Lahab artinya bapak menyala. Kenapa dia disebut dengan Abu Lahab? Karena dia orang yang paling ganteng di Mekah. Saking gantengnya seperti api yang menyala. Makanya kalau ada orang ganteng tapi nggak sholat, hai Abu Lahab, hai bapak ganteng. Lahab itu hanya panggilan. Nama asli dia adalah Abdul Uzza. Abdul artinya hamba, Uzza artinya berhala. Abdul Uzza, hamba berhala. Nama Tuhan mereka Lata, Uzza, Manat, Hubal, Jibti, Tohud, Naham. Maka ada orang namanya Abdul Lata, Abdul Uzza, Abdul Manat, Abdul Hubal, bukan Abdul Somad. Kalau ini Abdul Somad, hamba Allah. Makanya nama yang paling bagus adalah nama yang menisbatkan diri kepada Allah. Kasihlah anak namanya nama-nama yang syirik dirubah Nabi. Ada orang namanya Abdul Ka'bah, nggak boleh menghambakan diri kepada Ka'bah. Masuk Islam, namanya diganti Nabi jadi Abdullah. Kebetulan anaknya nikah dengan Nabi, anaknya masih gadis, maka dipanggil dengan Abu Bakar. Bakar artinya gadis. Abu Bakar bapak yang anaknya gadis nikah dengan Nabi, itulah dia Abu Bakar As-Siddiq. Ada orang namanya Abdus Syams, Syams matahari. Abdus Syams, hamba matahari. Lalu kemudian dirubah Nabi, masa menghambakan diri kepada matahari, syirik. Dirubah namanya menjadi Abdurrahman. Tapi karena selalu bawa kucing, dipanggil Abu Hurairah. Selalu bawa kucing, bapak kucing. Selalu bawa ayam, bapak ayam. Selalu bawa anjing, Abu Kilab. Nah, jadi Abu itu biasanya selalu membawa sesuatu. Selalu bawa kumis, Pak Kumis. Sama di tempat kita, Abu itu artinya bukan bapak kandung, maksudnya bapak, maksudnya bapak. Kebetulan ada orangnya putih, Pak Putih. Ada orang hitam, Pak Hitam. Itu Abu. Itu najis, haram disebut. Mesti kumur-kumur. Enggak layak nama dia disebut dalam masjid. Lebih layak menyebut Abu Lahab. Jangan bapak tersinggung. Sampai mana tadi? Tabbat yada abi lahabin wa tab. Dua kali diulang. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Celakalah dia, celakalah dia. Kenapa dia celaka? Jawabannya yang kedua. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ma aghna, ma tidak. Aghna
mencukupi, menolong, membantu. Ma aghna anhu maluhu, hartanya tidak bisa menolongnya. Abu Lahab itu ternyata kaya sekali dia. Dari mana Ustaz tahu dia kaya? Abu Lahab punya pembantu budak hamba sahaya namanya Suwaibah. Siapa namanya? Suwaibah, pakai ta, Suwaibah. Lalu Suwaibah ini dipanggil Abu Lahab. Sini Suwaibah. Suwaibah pun datang. Ada apa tuan Abu Lahab? Tolong jaga adik ipar saya sedang hamil tua, nanti kalau dia melahirkan kasih tahu ke saya kalau anaknya sudah lahir. Baik tuan. Lalu Suwaibah pun menjaga adik ipar Abu Lahab. Nama adik iparnya Aminah. Aminah sedang hamil, suaminya sudah meninggal.